Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai chapter 5 yaitu Data and Knowledge Management. Next. Kami beranggotakan Mutiara Rizky, Nathan Yordan, Hotel Hafid, Trania Putri, saya sendiri Amelia Nurul, dan juga Hutmana Hafiz. Next. Yang pertama, di bab 1 ini ada pendahuluan. 1.1 latar belakang. Teknologi dan sistem informasi mendukung organisasi dalam mengelola, yaitu memperoleh, mengatur, menyimpan, mengakses, menganalisis, dan menafsirkan data. Seperti disebutkan dalam bab 1, ketika data ini dikelola dengan baik, mereka menjadi informasi dan kemudian pengetahuan. Informasi dan pengetahuan adalah sumber daya organisasi yang tak ternilai yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi manapun. Bab ini mengkaji proses di mana data diubah terlebih dahulu menjadi informasi dan kemudian menjadi pengetahuan. Mengelola data itu sangat penting untuk semua organisasi. Hanya sedikit profesional bisnis yang nyaman membuat atau membenarkan keputusan bisnis yang tidak didasarkan pada informasi yang solid. Ini terutama benar hari ini ketika sistem informasi modern membuat akses ke informasi itu cepat dan mudah. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara agar tantangan umum dalam mengelola data dapat diatasi dengan menggunakan tata kelola data. Lalu yang kedua, apa saja keuntungan dan kerugian dari database relasional. Lalu yang ketiga, apa itu big data dan apa saja karakteristik dasarnya. Kemudian yang keempat, apa saja elemen-elemen yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan memelihara gudang data dengan sukses. Lalu yang kelima, bagaimana manfaat dan tantangan penerapan sistem manajemen pengetahuan dalam organisasi. Lalu yang keenam, bagaimana proses query database relational, pemodelan entitas hubungan, dan normalisasi dan bergabung. Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu ada untuk mengetahui bagaimana cara agar tantangan umum dalam mengelola data dapat diatasi dengan menggunakan tata kelola data. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari database relasional. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apa itu big data dan apa saja karakteristik dasarnya. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui apa saja elemen-elemen yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan memelihara gudang data dengan sukses. Kemudian yang kelima, mengetahui bagaimana manfaat dan juga tantangan penerapan sistem manajemen pengetahuan dalam organisasi. Kemudian yang terakhir ada untuk mengetahui bagaimana proses query database relasional, pemodelan entitas hubungan, dan juga serta normalisasi dan bergabung. Next. Bab 2 landasan teori 2.1 data governance. Tata kelola dan data adalah proses pengelolaan ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan data dalam sistem perusahaan berdasarkan standar dan kebijakan data internal yang juga mengontrol penggunaan data. Tata kelola data yang efektif memastikan bahwa data konsisten dan dapat dipercaya serta tidak disalahgunakan. 2.2 relational database. Model database relasional didasarkan pada konsep tabel dua dimensi. Database relasional umumnya bukan satu tabel, besarnya biasanya disebut flat file, yang berisi semua record dan atribut desain seperti itu akan memerlukan terlalu banyak redundansi data. Sebaliknya, database relasional biasanya dirancang dengan sejumlah data tabel terkait. 2.3 Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga
sulit untuk dikelola menggunakan sistem manajemen basis data tradisional. Sistem Big Data berkinerja baik karena berisi sejumlah besar data yang menjadi dasar prediksi mereka. Selain itu, sistem ini dikonfigurasi untuk meningkatkan diri dari waktu ke waktu dengan mencari sinyal dan pola yang paling berharga karena lebih banyak data yang dimasukkan. 2.4 Data Mart. Data Mart adalah subjek orientasi database yang seringkali merupakan segmen yang dipartisipasi dari data warehouse perusahaan. Subset data yang disimpan di Data Mart biasanya sejajar dengan unit bisnis tertentu seperti penjualan keuangan atau pemasaran. 2.5 Knowledge Management System. Tujuan dari manajemen pengetahuan adalah untuk membantu organisasi membuat penggunaan yang paling produktif dari pengetahuan yang telah terakumulasi secara historis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bab 3 pembahasan, yaitu Managing Data, yaitu The Difficulties of Managing Data. Karena data diproses dalam beberapa tahap dan seringkali di banyak lokasi, mereka sering mengalami masalah dan kesulitan. Kemudian mengelola data dalam organisasi juga sulit karena berbagai alasan. Yang pertama itu jumlah data meningkat secara eksponensial seiring waktu. Kemudian selanjutnya bab 3 pembahasan, yaitu Managing Data, yaitu Difficulties of Managing Data. Karena data diproses diproses dalam beberapa tahap dan seringkali di banyak lokasi, mereka sering mengalami masalah dan kesulitan. Mengelola data dalam organisasi juga sulit karena berbagai alasan. Yang pertama itu jumlah data meningkat secara eksponensial seiring waktu. Kemudian banyak data historis harus disimpan untuk waktu yang lama. Dan data baru ditambahkan dengan cepat. Misalnya itu kayak untuk mendukung jutaan pelanggan, pengecer besar seperti Walmart harus mengolah banyak table data. Kemudian yang kedua, masalah lainnya adalah kalau data itu dihasilkan berbagai sumber-sumber. Nah, bisa di next slide. Selanjutnya yang kedua itu ada data dihasilkan dari berbagai sumber. Masalah lainnya itu yaitu ada sumber internal dan juga sumber pribadi dan juga sumber eksternal. Nah, yang sumber internal itu contohnya ada database perusahaan dan dokumen perusahaan. Kemudian sumber pribadi itu contohnya pemikiran, pendapat, dan pengalaman pribadi. Dan sumber eksternal itu misalnya pemikiran pendapat, misalnya database komersial, laporan pemerintah, dan situs web perusahaan. Kemudian data juga berasal dari web dalam bentuk data clickstream. Nah, jadi data clickstream itu adalah data yang dihasilkan pengunjung dan pelanggan saat mereka mengunjungi situs web dan mengklik hyperlink. Kemudian mendapatkan masalah itu tuh adalah fakta bahwa sumber data baru seperti blog, podcast, tweet, posting Facebook, video, YouTube, teks, dan juga teks RFID, dan sensor nirkabel lainnya terus dikembangkan, dan data yang dihasilkan oleh teknologi ini harus dikelola juga.
Kemudian data menjadi kurang terkini dari waktu ke waktu. Nah, misalnya itu pelanggan pindah ke alamat baru atau mereka mengubah nama mereka. Kemudian perusahaan gulung tikar atau dibeli. Kemudian juga ada produk baru dikembangkan, karyawan dipekerjakan atau dipecat, dan juga perusahaan berekspansi ke negara-negara baru. Next. Selanjutnya, faktor lain yang mempersulit pengelolaan data. Yang pertama itu ada pengaturan federal. Sebelumnya yaitu ada tata kelola data, yaitu untuk mengatasi banyak masalah yang terkait dengan pengelolaan data, organisasi beralih ke tata kelola data. Nah, tata kelola data adalah pendekatan untuk mengolah informasi di seluruh organisasi. Nah, ini tuh melibatkan serangkaian proses bisnis dan kebijakan formal yang dirancang untuk memastikan bahwa data ditangani dengan cara tertentu yang terdefinisi dengan baik. Nah, jadi artinya tuh organisasi mengikuti aturan yang jelas untuk membuat, mengumpulkan, menangani, dan melindungi si informasinya. Nah, kemudian dua faktor lain mempersulit pengelolaan data. Yang pertama adalah seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, peraturan federal. Nah, misalnya Sarbanes-Oxley, yaitu Sarbanes-Oxley Act of adalah undang-undang federal yang menetapkan audit menyeluruh dan peraturan keuangan untuk perusahaan publik. Nah, anggota parlemen menciptakan undang-undang untuk membantu melindungi dari kesalahan akuntansi dan praktik keuangan yang curang. Kemudian pada yang pertama itu ada selanjutnya ada perusahaan publik mengevaluasi dan mengungkapkan efektivitas pengendalian keuangan internal mereka. Kemudian auditor independen untuk perusahaan tersebut menyetujui pengungkapan ini. Nah, undang-undang juga menyatakan bahwa CEO atau CFO secara pribadi bertanggung jawab atas pengungkapan tersebut. Jika perusahaan mereka tidak memiliki kebijakan manajemen data yang memuaskan dan penipuan atau pelanggaran keamanan terjadi, penjabat perusahaan dapat ditahan dan juga menghadapi sebuah tuntutan. Next. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perusahaan tenggelam dalam data, yang kebanyakan di struktur seperti yang kita lihat, seperti pada gambar di samping. Kemudian jumlah data meningkat secara eksponensial. Agar menguntungkan perusahaan, jadi harus mengembangkan sebuah strategi untuk mengembangkan data ini secara efektif dan juga efisien. Next. Kemudian ada data governance. Nah, data governance itu yaitu pendekatan untuk mengelola informasi di seluruh organisasi. Ini itu melibatkan serangkaian proses bisnis dan kebijakan formal yang dirancang untuk memastikan kalau data ditangani dengan cara tertentu yang terdefinisi dengan baik. Kemudian data master ini merupakan kumpulan data inti, contohnya itu seperti pelanggan, produk, karyawan, vendor, lokasi, geografis, dan juga yang lainnya, yang menjangkau sistem perusahaan. Kemudian ini tuh penting untuk membedakan antara data master dan juga data transaksional. Data transaksional ini dihasilkan dan ditangkap oleh sistem operasional, kemudian menggambarkan aktivitas bisnis atau juga transaksi. Nah, sebaliknya itu data master diterapkan ke beberapa transaksi dan digunakan untuk mengevaluasi data transaksional. Jadi, kedua data tersebut berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada database approach. Data file adalah kumpulan catatan yang terkait secara logis dalam lingkungan manajemen file. Setiap aplikasi memiliki file data tertentu yang saling berkaitan. File ini berisikan semua catatan data yang diperlukan aplikasi,
Menggunakan database menghilangkan banyak masalah yang muncul dari metode sebelumnya untuk menyimpan dan mengakses data. Seperti sistem manajemen file, basis data disusun sedemikian rupa sehingga satu set program perangkat lunak memberikan semua pengguna akses ke semua data. Selanjutnya, dengan menggunakan database itu dapat menghilangkan banyak masalah yang muncul dari metode sebelumnya untuk menyimpan dan mengakses data. Nah, sistem database itu juga meminimalkan masalah-masalah berikut, contohnya seperti redundansi data, yaitu data yang sama disimpan di beberapa lokasi, kemudian isolasi data, yaitu aplikasi tidak dapat mengakses data yang terkait dengan aplikasi lain, dan inkonsistensi data, yaitu berbagai salinan data yang tidak disetujui. Nah, tapi sistem dari basis data ini juga memaksimalkan hal-hal berikut, contohnya seperti keamanan data, integritas data, dan independensi data. Selanjutnya ini figur 5.1, yaitu mengilustrasikan data universitas. Nah, aplikasi dari universitas dan kantor panitera ini dapat mengakses data melalui sistem manajemen basis data. Database dapat berisi data dalam jumlah besar. Untuk membuat data ini lebih mudah dimengerti, mereka diatur dalam hierarki. Slide selanjutnya. Kemudian di sini ada data hierarki. Data diatur dalam hierarki yang dimulai dengan bit dan berlanjut sampai ke database. Seperti yang tertera pada gambar 5.2, bit ini mewakili unit data terkecil yang dapat diproses komputer. Istilah binar berarti bahwa bit hanya dapat terdiri dari 0 atau 1. Sekelompok 8 bit yang disebut byte mewakili satu karakter. Byte dapat berupa huruf, angka, atau simbol. Pengelompokan karakter secara logis ke dalam sebuah kata, sekelompok kecil kata, atau nomor identifikasi disebut bidang. Selanjutnya, relational data. Database management system adalah seperangkat program yang menyediakan alat kepada pengguna untuk membuat dan mengelola database. Mengelola database mengacu pada proses menambahkan, menghapus, mengakses, memodifikasi, dan menganalisis data yang disimpan dalam database. Ada sejumlah arsitektur database yang berbeda, tetapi kami fokus pada model database relasional karena populer dan mudah digunakan. Model database lainnya misalnya model hierarkis dan jaringan, yaitu tanggung jawab fungsi MIS yang tidak digunakan oleh karyawan organisasi. Contoh populer dari database relasional ini adalah Microsoft Access dan Oracle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya 5.3 Big Data. Kami mengumpulkan data dan informasi dengan kecepatan yang semakin tinggi dari berbagai sumber. Faktanya, organisasi menangkap data tentang hampir semua peristiwa, termasuk peristiwa yang di masa lalu. Tidak pernah dianggap oleh perusahaan sebagai data sama sekali, misalnya lokasi seseorang, getaran dan suhu mesin, dan tekanan pada banyak titik di jembatan, dan kemudian menganalisis data tersebut. Prediksi tidak datang dari mengajar komputer untuk berpikir seperti manusia. Sebaliknya, prediksi datang dari penerapan matematika ke sejumlah besar data untuk menyimpulkan probabilitas. Next. Mendefinisikan Big Data. Pertama, firma riset teknologi Gartner mendefinisikan Big Data sebagai aset informasi yang beragam,
bervolume tinggi, dan berkecepatan tinggi yang memerlukan bentuk pemrosesan baru untuk meningkatkan pengambilan keputusan, menghasilkan wawasan, dan mengoptimalkan proses bisnis. Yang kedua, The Big Data Institute TBDI mendefinisikan Big Data sebagai kumpulan data besar yang melakukan hal berikut. Yang pertama, variasi pameran. Yang kedua, sertakan data terstruktur. Yang ketiga, dihasilkan pada kecepatan tinggi. Dan yang keempat, tidak cocok dengan database tradisional dan terstruktur. Next. Karakteristik data besar. Yang pertama, volume. Pertimbangan data yang dihasilkan mesin yang dihasilkan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada non-tradisional. Yang kedua, velocity, kecepatan aliran data ke dalam organisasi meningkat dengan cepat. Yang ketiga, variety, format data tradisional cenderung terstruktur dan dideskripsikan secara relatif baik dan berubah secara perlahan. Next. Masalah Big Data. Pada bagian ini, kita melihat integritas data, kualitas data, dan nuansa analisis yang perlu diperhatikan. Pertama, Big Data dapat berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Salah satu karakteristik Big Data adalah keragaman. Artinya, Big Data dapat berasal dari berbagai sumber yang sangat beragam. Yang kedua, Big Data itu kotor. Data kotor mengacu pada data yang tidak akurat, tidak lengkap, tidak benar, duplikat, atau salah. Yang ketiga, perubahan Big Data, terutama dalam aliran data. Organisasi harus menyadari bahwa kualitas data dalam analisis dapat berubah atau data aktual dapat berubah karena kondisi pengambilan datanya dapat berubah. Next. Mengelola Big Data. Big Data memungkinkan untuk melakukan banyak hal yang sebelumnya jauh lebih sulit, misalnya mengenali tren bisnis dengan lebih cepat dan akurat, mencegah penyakit, dan melacak kejahatan. Ketika Big Data dianalisis dengan benar, ia dapat mengungkapkan pola dan informasi berharga yang sebelumnya tersembunyi karena jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk menemukannya. Next. Menempatkan Big Data untuk digunakan. Organisasi modern harus mengelola Big Data dan mendapatkan nilai dirinya. Mereka dapat menggunakan beberapa strategi untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, membuat data tersedia. Membuat Big Data tersedia untuk pemangku kepentingan yang relevan dapat membantu organisasi mendapatkan nilai, misalnya pertimbangan data terbuka di sektor publik. Yang kedua, memungkinkan organisasi untuk melakukan eksperimen. Big Data memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerja dengan melakukan eksperimen terkontrol. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya data warehouses dan juga data mart. Jadi data warehouse itu adalah repository data historis yang diatur oleh subjek untuk mendukung pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Karena gudang data itu sangat mahal, maka mereka digunakan terutama oleh perusahaan besar. Data mart itu sendiri adalah versi data warehouse berbiaya rendah dan diperkecil yang dirancang untuk kebutuhan pengguna akhir di unit bisnis strategis atau SBU atau departemen individual. Data mart itu dapat diimplementasikan lebih cepat daripada data warehouse, seringkali dalam waktu kurang dari 90 hari. Selain itu, mereka mendukung kontrol lokal daripada pusat dengan memberikan kekuasaan pada kelompok pengguna. Biasanya, kelompok yang membutuhkan satu atau beberapa aplikasi analisis bisnis hanya memerlukan data mart daripada gudang data atau data warehouse. Kemudian, ada describing data warehouses dan juga data marts. Yang pertama itu karakteristik dasar dari data warehouse dan juga data mart. Disusun berdasarkan dimensi atau subjek bisnis, data itu diatur berdasarkan subjek, misalnya oleh pelanggan, vendor, produk, tingkat harga, dan juga wilayah. Pengaturan ini berbeda-beda dari sistem transaksional, di mana data itu diatur oleh proses bisnis seperti entry pesanan, kontrol inventaris, dan juga piutang.
Yang pertama itu gunakan pemrosesan analitis online. Biasanya database organisasi itu berorientasi pada penanganan transaksi. Artinya, database menggunakan pemrosesan transaksi online atau OLTP, di mana transaksi bisnis diproses secara online segera setelah terjadi. Tujuannya adalah kecepatan dan efisiensi yang sangat penting untuk operasi bisnis berbasis internet yang sukses. Kemudian yang kedua ada terintegrasi. Data dikumpulkan dari beberapa sistem dan kemudian diintegrasikan di sekitar subjek. Misalnya, data pelanggan dapat diekstraksi dari sistem internal dan eksternal dan juga kemudian diintegrasikan di sekitar pengenal pelanggan sehingga menciptakan pandangan komprehensif tentang pelanggan. Kemudian yang ketiga, ada varian waktu. Data warehouse dan juga data mart mempertahankan data historis, yaitu data yang menyertakan waktu sebagai variabel, tidak seperti sistem transaksional yang hanya menyimpan data terbaru seperti untuk hari terakhir, minggu, atau bulan. Gudang atau data mart dapat menyimpan data bertahun-tahun. Organisasi menggunakan data historis untuk mendeteksi penyimpangan, tren, dan hubungan jangka panjang. Kemudian yang keempat ada non-volatile. Gudang data dan data mart tidak terdeteksi, yaitu pengguna tidak dapat mengubah atau memperbarui data. Oleh karena itu, gudang atau mart mencerminkan sejarah yang seperti baru saja kita lihat, sangat penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren. Gudang dan mart diperbarui tetapi melalui proses beban yang dikendalikan teknologi informasi daripada oleh pengguna. Kemudian yang terakhir itu ada multidimensi. Biasanya gudang atau data mart menggunakan struktur data multidimensi. Ingat bahwa database relasional itu menyimpan data dalam tabel 2 dimensi. Sebaliknya, gudang data atau data warehouse dan data mart menyimpan data dalam lebih dari 2 dimensi. Untuk alasan ini, data dikatakan disimpan dalam struktur multidimensi. Representasi umum untuk struktur multidimensi ini adalah kubus data. Next. Kemudian menempatkan big data untuk digunakan. Ada lingkungan gudang data atau data warehouse environment. Lingkungan untuk gudang data dan data mart itu mencakup sistem sumber yang menyediakan data ke gudang atau mart, teknologi dan proses integrasi, data yang mempersiapkan data untuk digunakan, arsitektur yang berbeda untuk menyimpan data di gudang data, organisasi atau data mart. Terus alat dan aplikasi yang berbeda untuk berbagai pengguna, metadata, data tentang data dalam repositori, kualitas data, dan proses tata kelola yang memastikan bahwa gudang atau mart itu memenuhi tujuannya. Berikut ada gambar 5.4 yang menggambarkan data warehouse generic atau lingkungan data mart. Di next slide, kita akan melihat bagian-bagian komponennya. Yang pertama itu ada source system atau sistem sumber. Biasanya ada beberapa organizational pain point atau titik rasa sakit organisasi, yaitu kebutuhan bisnis yang memotivasi perusahaan untuk mengembangkan kemampuan intelijen bisnisnya. Bekerja mundur, rasa sakit ini mengarah pada persyaratan informasi, aplikasi BI, dan persyaratan untuk data sistem sumber. Persyaratan data ini dapat berkisar dari sistem sumber tunggal, seperti dalam kasus data mart, hingga ratusan sistem sumber, seperti dalam kasus gudang data di seluruh perusahaan. Sumber umum untuk data di gudang data adalah database operasional perusahaan yang dapat berupa database relasional. Kemudian yang kedua ada data integration. Selain menyimpan data dalam sistem sumber, organisasi perlu mengekstrak data, mengubahnya, dan kemudian memuatnya ke dalam data mart atau data warehouse. Proses ini sering disebut ETL. Meskipun istilah integrasi data semakin banyak, digunakan untuk mencerminkan semakin banyak cara bahwa data sistem sumber dapat ditangani. Misalnya dalam beberapa kasus data diekstraksi dimuat ke dalam data mart atau gudang dan kemudian diubah yaitu ELT daripada ETL. Kemudian ekstraksi data itu dapat dilakukan baik dengan kode tulisan tangan seperti query SQL atau oleh perangkat lunak integrasi data komersil. Sebagian besar perusahaan menggunakan perangkat lunak komersil. Perangkat lunak ini membuatnya relatif mudah untuk menentukan tabel dan atribut dalam sistem sumber yang akan digunakan memetakan dan menjadwalkan pergerakan data ke target seperti data mart atau data warehouse, melakukan transformasi yang diperlukan, dan pada akhirnya memuat data. Next slide. Kemudian ada storing the data.
Organisasi dapat memilih dari berbagai arsitektur untuk menyimpan data dukungan keputusan. Arsitektur yang paling umum adalah satu gudang data perusahaan pusat tanpa data mart. Sebagian besar organisasi menggunakan pendekatan ini karena data yang disimpan di gudang diakses oleh semua pengguna dan mereka mewakili satu versi kebenaran. Arsitektur lain adalah data mart independen, di mana mart ini menyimpan data untuk satu aplikasi atau beberapa aplikasi seperti pemasaran dan keuangan. Organisasi yang menggunakan arsitektur ini hanya memberikan pemikiran terbatas tentang bagaimana data dapat digunakan untuk aplikasi lain atau oleh area fungsional lainnya dalam organisasi. Kemudian ada metadata. Penting untuk menyimpan data tentang data yang dikenal sebagai metadata di gudang data, baik personal teknologi informasi yang mengoperasikan dan mengelola gudang data maupun pengguna yang mengakses dan memerlukan metadata. Personel teknologi informasi ini membutuhkan informasi tentang sumber data seperti database, tabel, dan nama kolom, jadwal penyegaran, dan langkah-langkah penggunaan data. Kebutuhan pengguna termasuk definisi data, alat laporan dan query, informasi distribusi laporan, dan juga informasi kontak untuk meja bantuan. Next. Kemudian ada data quality. Kualitas data di gudang harus memenuhi kebutuhan pengguna. Jika tidak, maka pengguna tidak akan mempercayai data dan pada akhirnya tidak akan menggunakannya. Sebagian besar organisasi menemukan bahwa kualitas data dalam sistem sumber itu buruk dan harus ditingkatkan sebelum data dapat digunakan di gudang data. Beberapa data dapat ditingkatkan dengan perangkat lunak membersih data. Solusi jangka panjang yang lebih baik bagaimanapun adalah meningkatkan kualitas pada tingkat sistem sumbernya. Pendekatan ini mengharuskan pemilik basis data untuk memikul tanggung jawab untuk membuat perubahan yang diperlukan dalam menerapkan solusi ini. Kemudian ada governance atau pemerintahan. Untuk memastikan bahwa BI memenuhi kebutuhan mereka, organisasi harus menerapkan tata kelola untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan BI mereka. Governance mengharuskan orang, komite, dan proses berada di tempat. Perusahaan yang efektif dalam tata kelola BI sering membuat komite tingkat senior yang terdiri dari wakil presiden dan direktur yang memastikan bahwa strategi bisnis dan strategi BI selaras, kemudian memprioritaskan proyek dan juga mengalokasikan sumber daya. Next slide. Kemudian yang terakhir ada users. Setelah data dimuat di data mart atau data warehouse, mereka itu dapat diakses. Pada titik ini, organisasi mulai memperoleh nilai bisnis dari BI. Semua tahap sebelumnya merupakan pembuatan infrastruktur BI. Ada banyak calon pengguna BI termasuk pengembang teknologi informasi, pekerja garis depan, analis, pekerja informasi, manajer dan eksekutif, dan pemasok, pelanggan, dan juga regulator. Pengguna akhir dapat mengakses data yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah melalui browser web, karena data ini terletak di satu tempat. Pengguna akhir dapat melakukan analisis ekstensif dengan data dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Kemudian, end user dapat memperoleh tampilan konsolidasi data organisasi, dan manfaat ini dapat meningkatkan pengetahuan bisnis, memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan, memfasilitasi pengambilan keputusan, dan merampingkan proses bisnis. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan manfaat pergudangan data. Next slide. Kemudian di sini ada perbedaan dari data warehouse dan juga data mart. Untuk data warehouse, yang pertama itu ada jenis keputusan. Ada fokusnya pertama untuk data warehouse itu repositori seluruh perusahaan dari sumber data yang berbeda. Kalau data mart itu fokusnya hanya satu subjek atau area organisasi fungsional saja. Kemudian untuk sumber data, kalau data warehouse itu banyak sumber eksternal dan internal dari berbagai area organisasi. Kalau data mart itu relatif sedikit sumber yang terhubung ke satu lini bisnis. Kemudian untuk ukuran data warehouse itu minimum 100 GB, tetapi seringkali dalam kisarannya terabyte untuk organisasi besar. Untuk ukuran data mart itu kurang dari 100 GB. Kemudian normalisasinya untuk data warehouse, gudang modern sebagian besar didenormalisasi untuk query data yang lebih cepat dan kinerja baca. Kemudian untuk normalisasi data mart, itu tidak ada preferensi antara struktur yang dinormalisasi dan juga didenormalisasi. Kemudian jenis keputusannya untuk data warehouse, yaitu keputusan strategis yang mempengaruhi seluruh perusahaan. Untuk data mart, yaitu keputusan taktis yang berkaitan dengan lini bisnis tertentu dan cara melakukan sesuatu.
Kemudian dalam hal biaya, untuk data warehouse bervariasi tetapi seringkali lebih besar dari $100.000. Untuk solusi cloud, biaya dapat jauh lebih rendah karena organisasi membayar per penggunaan. Untuk biaya data mart biasanya mulai dari $10.000 ke atas. Kemudian untuk waktu penyiapan, setidaknya 1 tahun untuk gudang di lokasi, gudang data cloud jauh lebih cepat untuk disiapkan. Untuk waktu penyimpanan data mart biasanya 3-6 bulan. Untuk data yang dimiliki data warehouse yaitu data mentah, metadata, dan data ringkasan. Untuk data yang dimiliki data mart biasanya data yang diringkas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada knowledge management. Jadi knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah proses yang membantu organisasi memanipulasi pengetahuan penting yang terdiri dari bagian dari memori organisasi. Biasanya dalam format yang tidak terstruktur. Agar organisasi berhasil, pengetahuan ini diaplikasikan sebagai bentuk modal agar perusahaan bisa berkembang. Next. Nah, seperti yang kita ketahui, pengetahuan berbeda dari data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta, pengukuran, dan statistik. Informasi adalah data yang terorganisir atau diproses yang tepat waktu dan akurat. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang kontekstual, relevan, dan bermanfaat. Jadi sederhananya, pengetahuan adalah informasi dalam tindakan, atau bisa kita sebut dengan modal intelektual. Next. Pengetahuan eksplisit dan tacit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah dikodifikasikan atau didokumentasikan dalam bentuk yang dapat didistribusikan kepada orang lain atau diubah menjadi suatu proses atau suatu strategi. Sedangkan pengetahuan tacit adalah penyimpanan kumulatif pembelajaran subjektif atau pengalaman. Dalam sebuah organisasi, pengetahuan tacit ini terdiri dari pengalaman organisasi, wawasan, keahlian, pengetahuan, rahasia dagang, keahlian, pemahaman, dan pembelajaran. Next. Knowledge Management System atau KMS. Nah, KMS ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi modern seperti internet, intranet, extranet, dan database untuk mensistemasikan, meningkatkan, dan mempercepat manajemen pengetahuan, baik dalam satu perusahaan dan di antara beberapa perusahaan lainnya. KMS ini dimaksudkan untuk membantu organisasi mengatasi pergantian, perubahan cepat, dan perampingan dengan membuat keahlian sumber daya manusia organisasi dapat diakses secara luas dan efektif. Next. Nah, selanjutnya ada siklus KMS. Jadi KMS ini yang berfungsi mengikuti siklus yang terdiri dari 6 langkah, seperti pada gambar. Alasan sistem ini bersifat siklis adalah karena pengetahuan disempurnakan secara dinamis dari waktu ke waktu. Pengetahuan dalam KMS yang efektif tidak pernah final, karena lingkungan berubah dari waktu ke waktu dan pengetahuan harus diperbarui untuk mencerminkan perubahan. Siklus yang pertama itu ada create atau menciptakan pengetahuan. Pengetahuan diciptakan saat orang menentukan cara baru dalam melakukan sesuatu atau mengembangkan pengetahuan. Yang kedua ada capture atau menangkap pengetahuan. Pengetahuan baru harus diidentifikasi sebagai hadiah berharga dan disajikan dengan cara yang masuk akal. Yang ketiga ada refine. Boleh slide sebelumnya? Nah, yang ketiga ada refine. Refine ini memperbaiki pengetahuan. Pengetahuan baru harus ditempatkan dalam konteks sehingga dapat ditindaklanjuti. Nah, di sini kualitas tacit atau wawasan manusia harus ditangkap bersama dengan fakta eksplisit. Yang keempat ada store atau menyimpan pengetahuan. Pengetahuan yang berguna kemudian harus disimpan dalam format yang wajar di dalam repository, sehingga orang lain dalam organisasi dapat mengaksesnya kapan saja.
Yang kelima ada manage atau mengelola pengetahuan. Nah, seperti perpustakaan, pengetahuan harus terus diperbarui. Oleh karena itu, harus ditinjau secara teratur untuk memverifikasi bahwa itu relevan dan akurat. Dan yang terakhir ada disseminate atau menyebarkan pengetahuan. Pengetahuan harus tersedia dalam format yang berguna bagi siapa saja dalam organisasi, siapapun itu yang membutuhkannya, dimanapun itu, dan kapanpun itu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cek. Udah jelas? Oke, saya lanjutkan tadi dari awal appendix atau fundamentals of relational database operations. Oke, next slide. Entity relationship modeling. Desainer merencanakan dan membuat database melalui proses pemodelan entity relationship atau ER yang menggunakan diagram entity relationship. Ada banyak pendekatan untuk diagram ER. Anda akan melihat satu pendekatan khusus di sini, tetapi ada yang lain. Kabar baiknya adalah jika Anda terbiasa dengan satu versi diagram ER, maka Anda akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan versi lainnya. Diagram ER terdiri dari entitas, atribut, dan hubungan. Untuk mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan dengan benar, perancang basis data pertama-tama mengidentifikasi aturan bisnis untuk model data tertentu. Aturan bisnis adalah deskripsi yang tepat tentang kebijakan prosedur atau prinsip dalam organisasi manapun yang menyimpan dan menggunakan data untuk menghasilkan informasi. Next. Normalization and joins. Untuk menggunakan sistem manajemen basis data relasional secara efisien dan efektif, data harus dianalisis untuk menghilangkan elemen data yang berlebihan. Normalisasi adalah metode untuk menganalisis dan mereduksi database relasional ke bentuk yang paling ramping untuk memastikan redundansi minimum, integritas data maksimum, dan kinerja pemrosesan yang optimal. Normalisasi data adalah metodologi untuk mengatur atribut ke dalam tabel sehingga redundansi di antara atribut non-kunci dapat dihilangkan. Hasil dari proses normalisasi data adalah database relational yang terstruktur dengan baik. Normalisasi data memerlukan daftar semua atribut yang harus dimasukkan ke dalam database dan daftar semua asosiasi yang menentukan atau dependensi fungsional di antara atribut. Ketergantungan fungsional adalah cara untuk menyatakan bahwa nilai satu atribut tertentu dikaitkan dengan nilai tunggal tertentu dari atribut lain. Misalnya, untuk nomor mahasiswa 05345 di sebuah universitas, ada tepat satu nama mahasiswa, yaitu John C. Jones, yang terkait dengannya. Artinya, nomor pelajar disebut sebagai determinan, karena nilainya menentukan nilai atribut lainnya. Next.
Oke, slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bab 4 yaitu penutup. Nah, 4.1 ini kesimpulan. Data dan informasi adalah organisasi yang sangat penting bagi aset nasional. Pengetahuan juga merupakan aset penting. Manajer yang sukses selalu menghargai dan memanfaatkan akses intelektual. Knowledge management adalah proses yang membantu organisasi memanipulasi pengetahuan penting yang terdiri dari bagian memori organisasi, biasanya dalam format tidak terstruktur. Agar organisasi berhasil, pengetahuan sebagai bentuk modal harus ada dalam format yang dapat dipertukarkan antar pribadi. Selain itu, harus bisa berkembang. Langkah pertama bagi banyak organisasi untuk mengelola big data adalah mengintegrasikan silo informasi ke dalam lingkungan database dan kemudian mengembangkan gudang data untuk pengambilan keputusan. Setelah menyelesaikan langkah ini, banyak organisasi mengalihkan perhatian mereka ke bisnis manajemen informasi, memahami data mereka yang berkembang biak. Dalam beberapa tahun terakhir, Oracle, IBM, Microsoft, dan SAP telah menghabiskan miliaran dolar untuk membeli perusahaan perangkat lunak yang berspesialisasi dalam manajemen dan intelligent business. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada saran. Jadi, semua perusahaan harus mampu melakukan pemanfaatan big data karena hal ini sangat penting bagi perusahaan demi meningkatkan optimalisasi cost. Big data ini mampu melakukan data processing serta analisis mendalam melalui ekosistem seperti Hadoop. Teknologi ini dapat memprediksi pola baru yang sulit ditemukan oleh tool analisis tradisional lainnya. Selain itu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Big data memiliki kemampuan untuk mencari jalan tercepat untuk menghasilkan sesuatu dan produk development. Dilengkapi dengan kemampuan membaca kebiasaan dan pola pengguna di internet. Informasi yang dikumpulkan oleh big data ini dapat digunakan perusahaan untuk menyesuaikan produk dengan minat pasar. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.